Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata pelajaran Al-Quran hadis, betul? Betul. Boleh saya masuk? Boleh. Selamat siang anak-anak. Saya Bu. Ya, sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Boleh lihat di sini? Boleh. Jadi ketika ibu bilang halo, kalian jawabnya hai ya? Ya. Ketika ibu bilang hai, kalian jawabnya halo. Siap? Semangat ya? Ya, semangat ya? Ya. Halo. Hai, halo. Hai, halo. Halo, hai. Hai, halo. Hai, halo. Halo, hai, halo. Iya. Gini aja. Oke, sebelum lanjut, Kurangnya. hari ini kita akan membahas tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ini sepertinya tidak hadir semua ya? Iya, Bu. Ada yang siapa aja yang tidak hadir? Tidak, Bu. Kenapa tuh nggak hadir? Bolos, Bu. Aduh, bolos, kita sakit. Kenapa lagi tuh? Males. Nah, sikap-sikap males dan bolos itu tidak boleh ya, tidak boleh untuk ditiru. Karena kan kalian anak sekolah harus rajin belajar. Untuk yang sakit semoga mereka cepat-cepat diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa berkumpul bareng kita lagi di sini. Ini ternyata dari enggak. Nah, sebelum masuk ke materi ada tepuk janji fokus. Kalian tahu nada tepuk sakinah? Tahu. Boleh berdiri dulu anak-anak? Boleh dong. Ibu contohin dulu ya. Kalian harus semangat ya. Ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Apa? Sudah 1, 2, 3. Tepuk janji fokus. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Dan semangat, harus fokus ya. Nah, anak-anak, kita ini sekarang lagi hidup di mana sih? Di dunia. Di dunia atau di bumi? Di bumi. Apa bedanya dunia dengan bumi? Dunia itu. Terus Kalau bumi itu satu planet. Terus ada lagi yang menjawab? Kalau dunia itu kehidupan. Kehidupan. Kalau bumi itu Kalau bumi itu tempatnya. tempatnya. Betul.
menjelaskan. Jadi betul ya, bumi itu lebih ke planetnya. Planet yang kita tinggali sekarang terdiri dari daratan dan lautan. Nah kalau bumi itu lebih luas lagi jangkauannya, mencakup semua aktivitas atau semua yang hidup di dalam bumi ataupun di luarnya. Sederhananya, bumi itu seperti sebuah rumah. Nah kalau dunia itu semua yang ada dan aktivitasnya yang ada di dalam dan di luar rumah tersebut. Nah, apa sih contohnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Ayo ini contohnya kayaknya pendiam ya. Rizky Bu. Kegiatan apa yang berkaitan dengan dunia? Bekerja, betul. Bersih-bersih. Bisa. Terus yang lainnya? Menikah. Kayak pengen langsung kayaknya. Terus ada lagi? Kuliah. Terus belajar. Terus ada lagi? Banyak. Jadi ya dunia itu mencakup apa yang kita kerjakan hari ini ya. Belajar sekarang kalian di sini belajar itu termasuk kegiatan yang mencakup dunia. Lalu apa itu akhirat? Akhirat adalah kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati. Terus ada lagi? Akhirat itu apa? Ada yang udah pernah ke akhirat? Belum. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Jadi itu ya, akhirat itu kehidupan setelah kita meninggal. Jadi kita hidup di dunia tidak terus menerus. Jadi ada akhirnya. Ketika kita meninggal juga tidak pada akhirnya tidak berakhir saat meninggal, tapi ada kehidupan yang lanjut lagi. Jadi hidup di dunia itu bersifat sementara. Kalau akhirat itu bersifat selamanya atau kekal. Nah nanti di akhirat kita ngapain aja sih? Minum kopi. Cina di akhirat kita ngapain aja? Di akhirat kita dihisab. Dihisab, betul. Dihisab apanya? Amalannya. Amalan kita ketika di dunia. Jadi kita di dunia harus mempersiapkan bekal untuk akhirat. Contoh kegiatan yang berkaitan dengan akhirat itu apa? Ibadah itu luas ya. Ya apa aja? Sholat. Ya apa? Oh ya kenapa? Sedekah. Terus ada lagi puasa. Ngaji itu Islam tuh. Amalan. Kenapa kalian keluar? Aduh. Macet. Tungguin papa pikir. Macet apa macet? Apa lagi bantuin orang tua dulu? Papa mikir tadi jadi pulang Apa ya? Oke, jadi yang baru datang kegiatan apa sih yang berkaitan dengan akhirat? Salat. Puasa. Naik haji. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya tentang dunia dan akhirat? Kayaknya sudah paham semua ya. Selanjutnya kita bahas tentang konsep seimbang. Lalu seimbang itu apa sih? Tidak berarti salah. Sama rata. Terus adil ya betul. Nah di sini ini ada meja ya. Meja di sini seimbang atau belum? Seimbang. Kenapa bisa seimbang? Karena ada 4 Apanya? Karena ada 4 kaki. Kalau misalnya kakinya satu yang di depan disopot, apakah lanjut terus seimbang? Nah, tapi kalau yang kakinya ini dipindah di tengah, seimbang tidak? Tidak. Ada seimbang tidak? Kan ini dicopot nih. Tapi yang ini di tengah. Seimbang. Seimbang. Bisa.
sekolah SD nggak? Tidak. Belum punya. Ada kan? Ada. Misal kalian nih yang masih SMP terus mau berangkat sekolah minta uang jajan ke orang tua, adik kalian juga sama, dikasihnya sama-sama 10.000 sama kan? Apakah itu adil? Enggak. Kenapa? Karena beda porsinya. Karena beda porsinya, karena beda kebutuhannya ya. Jadi kata adil atau seimbang adalah sama rasa. Itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau porsinya. Jadi seimbang dalam artian dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah menempatkan aktivitas kita sesuai dengan porsinya. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan yang bersifat duniawi, kita tidak boleh melupakan bekal kita untuk akhirat. Contoh, di sini ada yang cita-citanya jadi orang kaya? Semuanya mau jadi orang kaya kan? Ketika kalian mempunyai cita-cita itu, kalian kejar dengan belajar, bekerja, tapi tidak boleh melupakan ibadah. Ketika kalian sudah sukses, sudah kaya raya yang seperti kalian inginkan, kalian harus menggunakan harta kekayaan kalian di jalan Allah. Contohnya seperti sedekah, membantu orang-orang yang ada di sekitar yang membutuhkan. Sampai sini sudah paham konsep seimbang kehidupan dunia dan akhirat? Jadi kita ada hadis nih, kelihatan nggak? Hadis di bawah. Ibu bacain sekali, kalian ikutin ya. An Ali bin Umar. Radhiyallahu anhuma. Qala. Aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biman kibiyya. Faqala. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala ta'tadhir as-sabaha وإذا أصبحت فلا تغتدر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Ada yang mau membaca? Boleh tuh. Siapa namanya? Alia. Kayak lagi lemas gitu, kayak lagi garam. Boleh baca ya? Bismillahirrahmanirrahim. وإذا أصبحت فلا تنظر السماء فلا تنظر السماء وخذ من
gamesnya tepuk, napas, hitung. Artinya orang yang pertama misalnya Rizky, orang yang pertama tepuk, orang yang kedua napas, tarik napas gimana? Ya, yang ketiga hitung dari 1. Nanti orang selanjutnya tepuk lagi, napas, hitung nomor 2 sampai 10. Nanti udah 10 bandingin 1. Ya, nanti nyari 2 orang yang salah nanti bagi ke depan. Ada pesan deh. Mulai dari mana ya? Dari belakang. Ya. 1, 2, 3, 4. 5. Dari sini ke belakang. Kalau jangan sambil hitung 1. diborong. Jadi gimana nih yang ini? Boleh ada berdua ini namanya pasir, pasir nah ini kerikil, batu kecil Buat dimakan. bukan dong, buat dicemil. Nah ini pegang dulu. Ini bayangin, batu ini adalah bekal kita atau ibadah kita di akhirat. Sedangkan pasir adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita. Nah ini anggap sebagai hidup kita. Oke. Sekarang coba nih ada seseorang yang menomorsatukan kehidupan dunia. Mana dunia yang mana? Ini tadi maksudnya dulu. Bentar kalau video ya boleh. Lihat di sana. Jadi lapenya. Oke. Ya. Pasir dulu. Tahan semuanya. Pelan-pelan, buat semuanya. Siapa perasaannya? Sekarang bagian Rizky. Ini hidupnya ini untuk apa ini katanya? Akhirat. Boleh. Ya. Lagi. Yo. Jadi ini waktu sampai jam berapa ya? Ini waktunya. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Ini penuh semua nggak? Ada bagian yang kosong kan? Jadi ketika kita menomorsatukan dunia, maka hidup kita akan terasa kosong, tidak penuh. Jadi hidupnya nggak damai, banyak aja masalah yang dirasakan. Atau dari kalian ada yang merasa sedih terus tapi nggak tahu alasannya apa? Nah, itu mungkin terlalu memikirkan. Salah, betul. Balik lagi. Sekarang kalau amal ibadah yang nomor 1. Boleh lagi. Langsung ini. Sangat murah. Jangan semuanya juga. Sangat murah sekali ya.
Kami 5. Sampai sini udah paham ya semuanya? Sebelum itu tutup, ada pertanyaan nih. Buat cowok satu, cewek satu deh. Langsung dijawab ya. Yang bisa langsung angkat tangan. Apa yang akan kalian lakukan agar hidup kalian seimbang? 1, 2, 3. Ah, tidak ada. Apa yang akan kalian lakukan agar hidup kalian seimbang? Macam mana? Boleh? Kamu lagi? Boleh, boleh. Dunia dan akhirat itu seimbang. Ya, contohnya gimana dulu? Contohnya kalau misalkan di dunia sholat 5 waktu. Ya, terus? Puasa. Pokoknya ibadah-ibadah itu diutamakan. Ya. Nah, itu buat Ya. akhirat. Terus dunianya Ya. itu kayak berbuat baik sama orang. Terus juga apa ya? Pokoknya baik aja. Ya, boleh. Nggak ada tuh cewek lagi nih. Apa ada pertanyaannya? Apa yang akan kamu lakukan agar hidup kamu seimbang? Saya Bu. Boleh. Nah, jadi supaya hidup kita seimbang, kita jangan serakah dengan hal dunia. Tuh, lagi. Jadi, tetapi kita juga harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Pas ya, Bapak. Mau siapa? Ini dua buat. Ada lagi nggak? Itu yang penting. Nih. Keren dong. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama ini bagi-bagi. Kasih ibu. Mau. Saya anak-anak sebelum menutup ibu kasih kesimpulan dulu biar kalian paham. Jadi konsep seimbang kehidupan kita dalam dunia dan akhirat adalah menempatkan atau melakukan kegiatan di dunia sesuai dengan porsinya tanpa melupakan bekal untuk akhirat. Mungkin cukup sekian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanallah.